Apa jadinya kalau Anda tahu ada makanan yang dihidangkan, bahkan dijual, di beberapa sudut kota metropolitan yang sibuk, tapi bahan dasarnya diambil langsung dari tempat sampah? Bukan sampah organik dari kebun, bukan sisa makanan rumahan yang bersih, tapi sampah sisa makanan dari restoran cepat saji, bahkan tempat pembuangan sampah umum. Inilah yang kita sebut dengan pagpag di Filipina. Dan hari ini, kita akan mengupas tuntas realitas di baliknya. Kali ini, kita akan membahas topik yang mungkin agak berat, sedikit kontroversial, dan pastinya akan membuat sebagian dari Anda mengernyitkan dahi. Kita akan bicara tentang pagpag. Bagi yang belum pernah dengar, pagpag secara harfiah berarti membersihkan atau mengguncang debu atau kotoran. Tapi dalam konteks makanan, ini merujuk pada praktek mengumpulkan sisa makanan dari tempat sampah, khususnya dari sisa makanan restoran cepat saji atau pasar, membersihkannya, mengolahnya kembali, dan kemudian dikonsumsi atau bahkan dijual lagi. Ya, Anda tidak salah dengar. Ini adalah makanan daur ulang dari sampah. Terdengar menjijikan? Pasti. Mengapa ini bisa terjadi? Siapa yang mengonsumsinya? Dan apa saja resiko di baliknya? Mari kita selami lebih dalam. Untuk memahami fenomena pagpag, kita harus melihat konteks sosial ekonomi di Filipina. Negara ini, seperti banyak negara berkembang lainnya, menghadapi tantangan besar dalam hal kesenjangan ekonomi dan kemiskinan ekstrim. Di kota-kota besar seperti Manila, ada jutaan orang yang hidup di bawah garis kemiskinan, bahkan tanpa akses ke makanan yang layak setiap hari. Mereka tinggal di pemukiman kumuh, seringkali dekat dengan tempat pembuangan sampah. Bagi mereka, setiap kalori adalah berharga. Awal mula pagpag tidak tercatat secara resmi, tapi dipercaya muncul seiring dengan meningkatnya populasi miskin di perkotaan dan melimpahnya sampah makanan yang terbuang dari restoran dan rumah tangga. Sisa-sisa ayam goreng, nasi, atau lauk lain yang masih utuh dari tempat sampah menjadi satu-satunya pilihan bagi sebagian orang untuk mengisi perut. Ini bukan tentang pilihan gaya hidup, melainkan tentang bertahan hidup. Ketika pilihan Anda adalah kelaparan atau makan pagpag, seringkali tidak ada pilihan lain. Sekarang, mari kita bicara tentang bagaimana pagpag ini disiapkan. Ada beberapa tahapan yang mengerikan namun dilakukan secara rutin oleh mereka yang bergantung padanya. Para mangangau atau pemulung akan pergi ke tempat-tempat pembuangan sampah, terutama di sekitar restoran cepat saji, pasar, bahkan area sampah perumahan. Mereka mencari sisa-sisa makanan yang masih bisa dimakan seperti tulang ayam, potongan daging, atau nasi. Setelah terkumpul, sisa makanan ini dibawa pulang. Di sana, mereka akan dipilah dari plastik, kertas, atau kotoran lain yang menempel. Kemudian, makanan ini akan dicuci berulang kali. Seringkali hanya dengan air keran, bahkan air yang tidak terlalu bersih karena keterbatasan sumber daya. Ini adalah bagian yang paling krusial. Setelah dicuci, sisa makanan ini biasanya akan dimasak kembali. Ada beberapa cara. Digoreng kembali, sisa ayam goreng bisa digoreng lagi sampai garing untuk membunuh bakteri. Atau direbus dan dibuat semur. Tulang-tulang ayam atau sisa daging direbus dengan bumbu-bumbu sederhana seperti bawang, cabai, atau penyedap rasa untuk membuat semur atau sup. Ini bertujuan untuk menutupi rasa dan bau tak sedap, serta memasak ulang untuk mengurangi resiko. Setelah proses ini, pagpag siap untuk dikonsumsi. Terkadang makanan ini bahkan dijual kembali di komunitas miskin dengan harga yang sangat murah, menjadi sumber pendapatan bagi sebagian orang. Meskipun ada upaya untuk membersihkan dan memasaknya kembali, resiko kesehatan yang terkait dengan konsumsi pagpag sangat-sangat tinggi. Ini bukan hanya tentang rasa jijik, tapi tentang bahaya nyata bagi tubuh. Sisa makanan yang sudah terkontaminasi sampah, apalagi yang sudah berada di luar dalam waktu lama, menjadi sarang bagi berbagai bakteri berbahaya seperti Salmonella, E. coli, dan Staphylococcus aureus. Proses pencucian dan pemasakan ulang seringkali tidak cukup untuk membunuh semua patogen ini. Konsumsi pagpag seringkali menyebabkan keracunan makanan akut. Gejalanya bisa berupa mual, muntah, diare parah, demam, hingga dehidrasi ekstrim yang bisa berujung fatal, terutama pada anak-anak dan lansia yang sistem kekebalannya lebih lemah.
Selain keracunan akut, ada juga resiko penyakit jangka panjang yang disebabkan oleh paparan terus-menerus terhadap kontaminan. Infeksi parasit, masalah pencernaan kronis, dan melemahnya sistem imun adalah beberapa contohnya. Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, dan lembaga kesehatan setempat telah berulang kali memperingatkan bahaya pakpak. Namun bagi mereka yang tidak punya pilihan lain, peringatan ini seringkali terabaikan demi bertahan hidup. Di balik setiap piring pakpak ada cerita dan perjuangan yang memilukan. Saya ingat sebuah kisah dari seorang ibu di Tondo, Manila, yang mengatakan bahwa dia tahu pakpak itu berbahaya, tapi dia tidak bisa membiarkan anak-anaknya tidur dengan perut kosong. Lebih baik sakit sebentar daripada tidak makan sama sekali, katanya. Sebuah pilihan yang mengerikan. Ada juga yang melihatnya sebagai berkah karena mampu memberi makan keluarga ketika tidak ada uang sama sekali. Mereka mengembangkan semacam rutinitas dan keahlian dalam memilih sisa makanan yang terbaik dari tumpukan sampah. Ini adalah lingkaran kemiskinan yang sangat sulit diputus. Penting untuk diingat, mereka yang mengkonsumsi pakpak bukanlah orang-orang yang malas atau tidak peduli kesehatan. Mereka adalah korban dari sistem yang tidak adil dan kemiskinan ekstrim. Melihat realitas ini, tentu ada pertanyaan. Apakah tidak ada yang melakukan sesuatu? Beruntungnya, ada berbagai upaya yang sedang dan terus dilakukan. Banyak NGO lokal dan internasional yang bekerja di Filipina untuk menyediakan bantuan makanan, pendidikan gizi, dan program pengembangan masyarakat. Mereka membangun dapur umum, mendistribusikan bahan makanan pokok, dan mengajarkan keterampilan untuk mencari nafkah. Host, poin kedua, bank makanan. Konsep bank makanan, di mana sisa makanan layak konsumsi dari supermarket atau restoran yang akan dibuang, dikumpulkan dan disalurkan kepada yang membutuhkan, mulai berkembang. Ini adalah solusi yang lebih bersih dan aman dibandingkan pakpak. Pemerintah Filipina juga memiliki program-program pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan, meskipun tantangannya sangat besar mengingat skala masalahnya. Pendidikan tentang bahaya pakpak juga terus digalakkan. Namun masalah pakpak adalah gejala dari masalah yang lebih besar, yaitu kemiskinan ekstrim dan ketidaksetaraan akses terhadap sumber daya. Solusi jangka panjang membutuhkan perubahan struktural yang kompleks. Pakpak adalah pengingat pahit bahwa di tengah kemajuan dan gemerlap kota, masih ada jutaan orang yang berjuang setiap hari untuk bertahan hidup. Ini bukan hanya sekedar makanan aneh, tapi cerminan dari kemiskinan yang memaksa orang pada pilihan-pilihan yang mengerikan. Sebagai individu, mungkin kita tidak bisa menyelesaikan masalah kemiskinan dunia, tapi kita bisa memulai dengan kesadaran. Menghargai makanan kita, tidak membuang-buang, dan mendukung organisasi yang berjuang melawan kelaparan adalah langkah kecil yang bisa kita lakukan. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten informatif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.